Karena memikirkan hubungannya dengan Ferdi, akhirnya Gania membongkar kepada Nando kalau Pak Rahmat memang sengaja dicelakai oleh Ibu Siska dan diberikan obat hingga terhipnotis sehingga mengikuti semua perkataan dari Ibu Siska. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang tayang pada hari ini Selasa 12 November 2024. Alur cerita sinetron Saleha untuk episode hari ini sepertinya bakalan seseru itu nih guys. Biasanya nih kalau dari hari Senin sampai hari Kamis alur ceritanya benar-benar bikin ngebosenin banget ya. Apalagi memang banyak sekali hal-hal yang selalu saja membuat si Saleha menderita. Tapi sekarang emang sih Salehanya tetap dibikin menderita. Tapi dibalik penderitaan dia yang luar biasa, di mana dia yang sebelumnya sudah memiliki banyak harta, kemudian berkecukupan, hidup di rumah yang mewah bersama Pak Rahmat, Nando dan Bu Heni, tapi mereka harus diusir dari rumah tersebut gara-gara orang-orang jahat kembali lagi. Dan sekarang yang kasihannya itu ya Pak Rahmatnya nih, karena memang Pak Rahmat yang sekarang harus berada di rumah itu sendirian. Dia dalam keadaan tidak berdaya, dihipnotis, diberikan obat, sehingga dia harus mengikuti kata-kata dari istri busuknya, yaitu Siska. Nah, jadi dapat kita tarik kesimpulan kalau sekarang yang memang harus diberantas itu ya Siska, Dita, Gania, dan Ferdi. Karena memang 4 orang ini benar-benar meresahkan sekali ya guys ya. Coba aja kalau nggak ada mereka, wah hidup Saleha bakalan happy banget pastinya ya guys ya. Karena hidup di rumah yang mewah bersama Pak Rahmat, bersama Bu Heni. Kemudian nanti Pak Rahmat juga bisa kembali lagi dengan Ibu Heni, menjadi sepasang suami istri, dan pastinya Nando akan merasakan kebahagiaan yang sangat amat luar biasa memiliki orang tua yang lengkap kembali dan tidak diganggu oleh para toksik seperti nenek lampir Siska, nenek lampir Dita, dan antek-anteknya yaitu Gania dan Ferdi. Nah, sekarang itu ya emang kasihan sih hidupnya Nando ya. Tapi karena memang kita melihat di dalam kesederhanaan yang dirasakan oleh Nando dan Saleha, mereka itu masih bisa tersenyum, masih bisa bersyukur, dan bahkan Ibu Heni itu merasa sangat amat bahagia dan berterima kasih banget nih kepada Tuhan. Karena walaupun berat banget cobaan yang harus anak dan menantunya hadapi, namun nyatanya anak dan menantunya hidup dalam kebahagiaan, masih bisa senyum, masih bisa saling bermesraan satu sama lain, dan itulah yang membuat Bu Heni itu jadi merasa sangat amat bahagia. Nah, kemudian di sisi lain ya, tapi tetap aja ya penderitaan sih tetap aja penderitaan, dan sekarang Nando benar-benar dipersulit sekali untuk mendapatkan pekerjaan. Bahkan nih mertuanya sendiri aja mau memberikan pekerjaan gak bisa karena memang perusahaan milik Ibu Sukma ini ya terintegrasi dengan perusahaan milik Pak Rahmat. Jadi kalau Pak Rahmat ini tidak memberikan izin kepada investor untuk berinvestasi di perusahaannya Ibu Sukma, ya pastinya yang bakalan kena itu bukannya perusahaan Bu Sukma, bukan atasannya doang, tapi bawahannya juga ikut terdampak. Bahkan kan ya orang-orang di bawahnya Nando, di bawahnya Pak Darmawan, Ibu Sukma juga mungkin ya bakalan di PHK gara-gara itu semua. Jadi demi kebaikan orang-orang di bawahin sana, akhirnya Nando pun ya gak apa-apa, dia merasa sangat amat sabar, dia menerima itu semua. Dan ya yang gak terima itu ya Pak Darmawan. Karena memang Pak Darmawan ini merasa Pak Rahmat ini nggak fair nih, kenapa tiba-tiba investor harus ditarik kalau ada Nando yang bekerja di sana. Jadi kalau bagi Pak Darmawan yang selama ini bekerja secara profesional dengan semua orang, bahkan dengan Pak Rahmat, Ibu Siska, kemudian Ibu Sukma, dia kan benar-benar profesional ya dari dulu bekerja. Kalau bisa tuh dia berusaha untuk tidak menggabungkan antara permasalahan pribadi dengan permasalahan pekerjaan, karena ya memang terbukti kan guys ya gimana Pak Darmawan oke banget lah pekerjaannya dan tidak pernah
walaupun dulu dia pernah benci banget sama Nando, tapi dia tidak pernah berusaha untuk mencelakai Nando di dalam hal pekerjaan. Dia memang tidak suka sama Nando, tapi dia nggak mau untuk ya menyamakan pekerjaan dengan permasalahan pribadi dia. Jadi sekarang di saat Pak Rahmat melakukan hal tersebut, Pak Darmawan lah yang langsung turun tangan. Karena memang selain Saleha dan Nando adalah mertua dan menantu dan anaknya, tapi dalam hal pekerjaan itu adalah hal yang tidak etis. Kenapa harus seperti itu banget nih hal yang dilakukan oleh Pak Rahmat? Tapi itu semua kan gara-gara Ibu Siska. Jadi Ibu Siska kembali memberikan obat penawar, obat yang memang membuat Pak Rahmat bisa terhipnotis, harus mendengarkan perkataan-perkataan dari Ibu Siska, sehingga Pak Rahmat ya menghubungi para investornya untuk melakukan apa yang disuruh oleh Ibu Siska. Nah, Ibu Siska ini tampaknya sudah memikirkan juga nih, kalau obat itu ya sepertinya tidak akan bekerja kalau tidak digunakan dalam jangka panjang. Apalagi dosisnya juga sudah ditambah kayak gitu kan. Pastinya nanti yang bakalan berdampak itu ya kepada kesehatannya Pak Rahmat setelah itu. Takutnya nih kalau kebanyakan mengkonsumsi obat tersebut, nanti ya Pak Rahmatnya yang jadi korban ya guys ya. Bisa jadi Pak Rahmat bisa meninggal dunia atau sebagainya. Itulah hal yang sangat amat terburuk yang akan terjadi kalau ternyata obat itu akan mendapatkan akan ada dampaknya lah untuk kesehatan Pak Rahmat. Ditambah lagi kan Pak Rahmat juga sebelumnya punya riwayat penyakit juga nih yang memang harus ditangani. Dan sekarang penyakit yang sebelumnya nggak ditangani, ya sekarang dia malah mengkonsumsi obat yang memang tidak dianjurkan oleh dokter, tapi malah dipergunakan dan dimanfaatkan oleh Ibu Siska untuk mengandalkan Pak Rahmat ini. Nah, jadi kita kasihannya ke Pak Rahmat nih sebenarnya. Jadi yang paling harus banget diusahakan untuk bisa bebas itu ya Pak Rahmatnya ini nih guys, karena sekarang dia diintai sama 4 orang yang jahat, Siska, Dita, Gania, dan Ferdi, dan dia tuh susah banget untuk bisa kabur. Dan sekarang kalau dia pun kabur pastinya bakalan dikejar terus-terusan kan sama Dita, Siska, Gania, dan Ferdi ini, karena mereka ya tentu kalau Pak Rahmat gak ada ya bakalan sulit nih bagi mereka untuk melakukan semuanya. Tapi entah kenapa Mimin ada feeling nih guys, kalau yang akan menghancurkan rencana-rencana jahat dari Siska, Dita, Ferdi ini ya Gania. Karena seperti yang kita tahu kalau di episode kemarin aja Gania tuh udah sempet protes nih sama Ferdi. Dia mengatakan kepada Ferdi, setelah apa yang sudah mereka lakukan, mereka kan sudah mendapatkan apa nih yang mereka inginkan. Mereka sudah bisa mengendalikan Pak Rahmat. Kemudian mereka juga sudah mendapatkan harta yang mereka inginkan. Walaupun memang Pak Rahmat masih belum menandatangani semua warisan dan harta yang memang harusnya diberikan kepada Nando, tapi pada akhirnya akan diberikan kepada Ibu Siska dan Ferdi. Jadi sekarang itu Gania jadi merasa ya kalau sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan, apalagi sih yang mereka mau. Dan hal inilah yang membuat Gania tuh jadi kesel. Kenapa harus terus-terusan berusaha untuk mengganggu hidupnya Saleha dan Nando. Karena kan ya mereka sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tapi ternyata obsesi dari Siska, Dita, dan Ferdi ini jauh melebihi Gania. Jadi mereka ini berpikir kalau mereka masih belum membuat Saleha, Nando terpuruk sedalam-dalamnya, ya mereka tidak akan berhenti. Tapi itu tuh nggak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Gania. Karena semakin Ferdi berusaha untuk terobsesi mengalahkan Nando, ya semakin lama juga dia akan merasakan kebahagiaan dalam berumah tangga. Karena sekarang yang dia inginkan, dia tuh bisa bahagia dengan Ferdi. Dia bisa menjadi seorang istri yang baik untuk Ferdi. Dia bisa menjalani hari-hari dengan penuh kebahagiaan seperti halnya Nando dan Saleha yang bahagia bersama.
Dan ya itulah yang dia inginkan sekarang. Dia ingin Ferdi memberikan perhatian kepada dia. Dia ingin juga memberikan perhatian kepada Ferdi dengan ya menemani Ferdi dikala Ferdi sedih, senang. Dan ya sekarang walau bagaimanapun mereka ini kan dalam keadaan yang sama-sama kesepian. Ferdi ini ya tinggal sendiri aja. Walaupun ibunya memang selalu ada untuk dia, tapi kan Ibu Siska ini bukan ibu kandungnya Ferdi ya guys ya. Dan ya dia tuh ngerti sama Ferdi, tapi apa yang sudah dia lakukan terhadap Ferdi itu tuh adalah hal yang salah. Bahkan Bella aja tuh sadar banget kalau Ibu Siska ini memberikan pengaruh buruk lah untuk Ferdi selama Ferdi hidup. Ya tapi ya mau gimana lagi, di saat Bella berusaha untuk merubah Ferdi, dia udah keburu meninggal dunia. Dan sekarang yang diharapkan Bella hanyalah satu-satunya orang yang bisa merubah Ferdi itu ya si Saleha. Tapi gara-gara Ferdi ini susah banget untuk bisa diubah nih sifatnya, ya Saleha kalau untuk sekarang tidak bisa diandalkan. Dan sekarang yang bisa diandalkan itu ya memang cuma Gania. Kalau memang Gania berpikir baik, tidak selalu mengikuti apa yang ibu dan mertuanya inginkan, ya pastinya dia bakalan bisa bahagia dengan Ferdi. Pastinya Ferdi pun juga akan mendengarkan Gania dan akan ya berjanji juga lah sama Gania untuk tidak meninggalkan Gania. Apalagi kan dia juga udah janji nih sama Isabella kalau dia tidak akan meninggalkan Gania dan tidak akan menceraikan Gania juga. Jadi ya mudah-mudahan saja Gania yang akan membocorkan rahasia tentang Pak Rahmat kepada Nando dan Saleha dengan pastinya bakalan ada satu permintaan Gania nih. Dia ingin hidup dia dengan Ferdi tidak diganggu lagi oleh para ibunya. Karena kan memang ibu mereka nih yang benar-benar terobsesi untuk mengalahkan Nando dan Saleha. Jadi tentu itu adalah hal yang sangat bisa dimanfaatkan banget bagi Nando dan Saleha. Jadinya mereka nanti bisa memperbaiki hubungan Gania dan Ferdi. Kemudian Gania bisa membantu mereka juga untuk membebaskan Pak Rahmat. Dan pada akhirnya ya permasalahan ini bakalan beres. Dita dan Siska juga bakalan bisa secepatnya untuk dipenjara. Udah gak sabar banget nontonnya ya guys ya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.